Kesabaran tiada batas. Pukul 4 subuh seperti sudah terprogram rapi di tubuhnya. Sri Ningsih terbangun. Baju lusuh yang dia kenakan sudah kering dengan sendirinya. Hujan telah lama reda. Kampung nelayan masih lenggang. Seperti baru amat sebentar dia tidur, sekarang sudah terbangun. Sri beringsut duduk mengusap wajahnya, merapikan rambutnya yang berantakan. Sri mendorong pintu. Dia bisa masuk ke dalam rumah menuju dapur. Lampu teplok di ruang tengah kerlap-kerlip kehabisan minyak. Sri berhenti sebentar, menuangkan minyak tanah. Ibu tirinya akan mengamuk jika terbangun dan ruangan tengah gelap. Usai mengisi lampu dengan minyak tanah, Sri melintasi kamar Nusi Marata. Pintunya terbuka. Ibu tirinya masih tidur lelap di depan. Sri tersenyum menatap Tilamuta yang tidur di sebelahnya, meringkuk. 5 tahun terakhir, dia selalu ingin bermain bersama adiknya. Tapi itu kesempatan yang langka. Ibu tirinya tidak suka dia dekat-dekat dengan Tilamuta, mengusirnya. 5 menit berlalu, Sri sudah cekatan menanak nasi, menyalakan tungku perapian, menuangkan air dan beras dalam kuali besi. Karung beras nyaris kosong. Entahlah, mungkin ibu tirinya tidak peduli tidak di rumah masih ada beras atau tidak. Ada seikat sayuran dan bahan-bahan makanan beberapa hari lalu. Sudah tidak segar, tapi masih bisa dimasak. Dia bisa menyiapkan sup. Saat Sri asik mengaduk kuali berikutnya yang berisi sup, terdengar langkah kaki dari belakang. Gadis kecil itu menoleh dengan detak jantung mengencang, bersiap jika kena omelan tanpa sebab. Tetapi itu bukan Nusi, itu Tilamuta. Anak laki-laki usia 5 tahun itu berjalan ke arahnya sambil menangis pelan. Barusan dia terbangun, merengek berusaha membangunkan ibunya. Sia-sia, Nusi tidak peduli, justru meletakkan bantal di kuping meneruskan tidur. "Hai Tilamut," Sri tersenyum duduk jongkok. Bocah itu menatap Sri. "Ada apa Tilamut?" "Tilamut lapar kak." "Sebentar ya, kakak sedang masang sup, nanti kakak ambilkan." Sri mengangguk riang. Sejenak seluruh keriangan masa lalu itu kembali. Sri tahu jika Tilamuta mendatanginya sepagi ini saat ibunya tertidur, itu berarti kemarin sore ibunya tidak masak. Entah kapan terakhir Tilamuta makan, ibunya kadang tidak peduli. Ini termasuk kesempatan langka itu saat dia bersama Tilamuta bisa menghabiskan waktu berdua. Sri meletakkan nasi dan sup yang telah matang di atas lantai papan. Tanpa alas tikar, mereka berdua duduk bersila, makan bersama. "Enak," Tilamuta mengangguk, mulutnya penuh. Dia makan dengan lahap. Mereka tidak bisa mogok ngobrol dengan bebas, atau Nusi akan terbangun dari tidur. Selesai makan, Sri menyuruh Tilamuta kembali ke kamar. Dia tidak ingin mencari masalah ketahuan ibu tirinya. Anak laki-laki itu mengangguk sambil sendawa melangkah kembali ke kamarnya. Pagi itu berjalan tanpa masalah berarti. Nusi bangun kesiangan saat cahaya matahari pagi melintasi kisi-kisi jendela. Dia dengan wajah masam keluar kamar, tapi demi melihat meja dapur sudah teronggok makanan, dia batal mengomel, membiarkan Sri menjemur pakaian tanpa gangguan. Duduk di kursi, mengambil piring bersih. Tilamut juga bangun dan sekali lagi ikut makan sarapan bersama ibunya. Seperti 3 jam sebelumnya belum makan. Siang hari berlalu tanpa teriakan. Sri telah membereskan semua pekerjaan rumah sebelum pamit, bilang hendak mencari kerang kepala. Hendak mencari kerang kepah. Tapi dia sempat memperhatikan dermaga laut datang surut. Itu berarti lebih mudah mencari kerang di balik pasir. Harganya jauh lebih bagus dibanding bulu babi.
Semoga hari ini dia memperoleh uang lebih banyak untuk membeli beras dan suasana hati ibu tirinya terus baik. Nusi banyak mendengus sekilas saat Sri pamit membawa ember plastik. Dia tengah duduk bersantai di teras depan. Tilamuta yang bermain di bawah anak tangga melambaikan tangan, takut-takut ketahuan ibunya. Sri membalasnya dengan senyum. Hari itu sepertinya akan berjalan sempurna bagi Sri. Dia pulang lebih cepat karena embernya penuh dengan kerang. Pengepul di pulau seberang membelinya dengan harga baik. Matahari hampir terbenam di kaki Kara. Gadis kecil itu segera ke dapur. Dia hendak memasak air, menyiapkan makan malam. Tugasnya jika dia tidak pulang kemalaman mencari uang. Tilamuta asyik bermain di dapur. Entah apa yang dia lakukan. Anak kecil usia 5 tahun itu sedang bermain kapal-kapalan dari kelapa. Ibu tirinya duduk di ruang tengah, tersenyum tipis menghitung uang yang baru saja dibagikan Sri. "Kamu mau kerang saus pedas, Tilam?" "Mau, Kak." Tilamuta mengangguk. Sri tersenyum, meletakkan kantong berisi kerang yang telah dia sisihkan. Tidak semua dijual. Menyusun kayu bakar di tungku, menyalakan api, kemudian meraih cerek untuk menjerang air. Sejenak Sri tertegun. Saat itulah dia baru menyadari dia punya masalah baru yang serius. Lihatlah, Tilamuta sejak tadi bermain kapal-kapalan dengan menggunakan ember besar berisi air bersih. Bahkan si kecil menumpahkan isi ember, tidak ada yang tersisa. Sri menelan ludah. Bagaimana dia bisa masak malam ini jika tidak ada air bersih? "Buatkan ibu kopi panas, Sri." Nusi berseru dari ruang tengah. Sri meremas jemarinya, dia bahkan tidak bisa menjerang air. Aduh, bagaimana ini? Sri menyeka dahi. "Hei, kamu jadi dengar kalimatku tidak?" Kepala Nusi muncul di bingkai pintu dapur. Sri gugup hendak menjelaskan. Terlambat, Nusi sudah melangkah mendekat. "Ini sudah jam 6 lewat. Kenapa kamu belum menyiapkan makanan?" "Hah? Mana kopi panas yang kuminta?" "Air bersihnya habis, Bu. Aku tidak bisa menjerang air." "Apa kamu bilang?" Suara Nusi meninggi. Sri menunggu. Bagaimana mungkin isi ember ini kosong? Nusi memeriksa isi ember besar. Menendangnya, ember itu terguling di lantai. Tilamuta yang tadi bermain kapal-kapalan beringsut ketakutan di belakang tubuh Sri, menyembunyikan kapal tempurung kelapanya. "Maafkan Sri, Bu. Sri lupa mengisinya." Gadis berusia 14 tahun itu di detik terakhir memutuskan menutupi kesalahan adiknya. Setahun terakhir, kemarahan Nusi tidak hanya tertuju kepadanya. Kadang dia juga membentak dan memukul Tilamuta. Masa-masa itu Pulau Bungin tidak punya sumber air bersih untuk memasak. Mereka harus mengambil air di seberang, membawanya dengan gentong besar atau jerigen. Atau jika musim penghujan, mereka menampung air hujan di musim kemarau. Setiap 2 hari sekali, Sri mengambil air bersih. Itu tugasnya. Dia yakin sekali sore ini ember itu masih penuh. Mereka bermain karena kemarin malam hujan deras turun, tapi Tilamuta sudah menjadikannya tempat bermain sekaligus menumpahkan isinya. Wajah Nusi seperti kepiting rebus. Cepat sekali lenyap senyum tipis itu saat menerima uang dari Sri beberapa menit lalu. "Bagaimana mungkin kamu lupa mengisi sumber air bersih?" Sri terdiam menunduk. "Kamu mau masak dengan air laut yang semakin banyak diminum, semakin mencekik kehausan. Pakai otakmu, Sri." Nusi menunjuk-nunjuk kepala Sri dengan rambut berantakan. Tilamuta juga menunduk di belakang tubuh Sri. Dia terlihat ketakutan mendengar bentakan ibunya. "Kamu ambil air bersih di seberang pulau sekarang juga."
Aku tidak tahu mau. Aku tidak mau tahu. Fusi meraih jerigen kosong, melemparkan ke arah Sri. Dan Tilamuta, masuk kamar. Apa pula yang kamu lakukan di dapur bersama anak yang dikutuk ini? Tilamuta berlarian meninggalkan dapur, meninggalkan Sri yang menggigit bibir. Bergegas Sri, kamu menunggu apa lagi? Musi meraih tongkat rotan mengancam. Tidak ada pilihan bagi Sri. Tidak ada pilihan bagi Sri. Dia harus melaksanakan perintah ibu tirinya. Dia meraih jerigen. Dermaga kayu 5 menit kemudian. Ini pukul 7 malam Sri. Kenapa kamu mendadak ingin meminjam perahu? Kamu mau kemana? Ode bertanya. Sri harus mengambil air bersih. Tapi tidakkah bisa ditunda besok? Langit gelap, sebentar lagi hujan. Sri mengeleng. Air bersih di rumah habis. Ibuku menyuruh. Ibumu lagi. Ode memotong. Dia sepanjang hari hanya duduk-duduk saja di rumah panggung besar itu. Sementara kamu bekerja habis-habisan. Apa susahnya kamu melawan dia? Kamu bukan anak kecil usia 9 tahun. Kamu sudah 14 tahun Sri. Badanmu sudah satu tingginya. Badanmu sudah sama tingginya dengan ibu jahat itu. Sri boleh pinjam perahunya Kak Ode. Akan ku kembalikan 1 jam lagi. Ode menepuk dahinya tidak percaya mendengar kalimat Sri. Tolonglah Kak Ode. Sri harus segera menyeberang mengambil air bersih. Di rumah bahkan untuk menjerang air pun tidak ada. Kasihan Tilamuta. Jika dia haus malam ini, dia akan minum apa? Boleh Sri pinjam perahumu Kak. Nanti Sri bayar. Aku mau saja meminjamkannya Sri. Tapi kenapa harus malam-malam nyebrang? Kamu kan bisa menunggu hujan turun. Gunakan air hujan untuk memasak. Atau meminta ke tetangga lain. Mereka bisa memberikan sedikit kalau hanya untuk menjerang air. Sri menggeleng, ibu tirinya menyuruh dia mengambil air di seberang pulau. Itu perintah. Ode menggerutu. Dia tidak pernah keberatan meminjamkan perahu ke Sri selama ini. Dia hanya kesal melihat perahu, melihat betapa patuhnya Sri kepada ibu tirinya yang jahat. Ayolah Kak Ode, Sri membujuk. Ode berungsut, Ode bersungut-sungut, tapi dia tidak punya pilihan. Dia menunjuk perahunya. Terima kasih. Sri segera menaiki perahu kecil, meletakkan jerigen, menggenggam dayung mulai menggayuh ke lautan yang gelap. Garis lurus dari dermaga kayu, Sri harus mendayung 900 meter untuk tiba di Pulau Sumbawa. Ombak dengan angin kencang mengombang-ambingkan perahu kecil itu seperti sabut. Ode menghembuskan nafas perlahan, berdiri menatapnya. Dia iba melihat Sri, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Petir menyambar pelaut membuat terang, kemerutuk kehuntur membuat ngilu. Awan pekat menutupi langit. Hanya soal waktu, hujan kembali turun. Sri sebenarnya sudah amat lewat. Sri sebenarnya sudah amat lelah. Apalagi kemarin malam dia juga tidur di bawah tampias hujan. Tambahkan sepanjang siang mencari kerang. Sri menggigit bibir, membujuk agar tangannya terus kuat mendayung melawan ombak kencang. Perutnya juga keroncongan. Terakhir dia makan adalah tadi pagi bersama Tilamuta. Gadis kecil itu menyeka peluh di pelipis. Tidak ada waktu untuk memikirkan perutnya. Bahkan, bukankah tadi dia hendak memasakkan kerang saus pedas buat Tilamuta? Semakin cepat dia kembali membawa air bersih, semakin baik. Semoga adiknya belum tertidur sambil kelaparan. Setengah jam Sri tiba di pantai seberang. Dia membawa jerigen menuju sumur. Perjalanannya masih jauh. Sumur itu setengah kilometer dari bibir pantai, melewati jalan setapak.
Sumur sumber air bersih itu terletak di tengah padang rumput. Dengan bantuan cahaya petir, Sri menebak-nebak arahnya dalam gelap malam, menghindari tersesat ke bagian padang rumput dengan hewan buas berbahaya. Sri mulai menimba air, menuangkan air bersih ke dalam jerigen hingga penuh. Peluh di leher untuk kesekian kalinya. Jerigen dengan kapasitas 20 liter itu penuh. Sri meletakkan timba, bersiap pulang. Perjalanan pulang lebih berat. Jerigen yang diperoleh bapaknya dari kapal penanda itu bahkan sudah berat tanpa isinya. Tanpa alas kaki, Sri harus berjalan berhati-hati di jalan setapak yang dipenuhi bongkahan kerang mati tajam menyeret jerigen yang terbuat dari besi. Setengah jam tersenggal berjuang melintasi padang rumput. Sri tiba di pantai, menaikkan jerigen, melepas tali ikatan perahu, kembali mendayung dengan sisa tenaga. Ombak laut semakin kencang. Sri harus berkonsentrasi penuh, memastikan perahunya tidak terseret ke arah lain, atau lebih serius perahu terbalik. Napasnya menderu kencang, berkali-kali memperbaiki anak rambut dan menyeka wajah. Setengah jam lagi berlalu, dia berhasil menyeberang. Sri mengikatkan perahu di tiang dermaga, menyeret jerigen berisi air bersih ke rumah. Nusi berkaca pinggang, menungguinya di teras depan. "Lebih cepat, pemalas," Nusi membentak. "Kamu berjalan seperti siput. Aku sudah haus sejak tadi." Sri mengangguk, tertatih mengangkat jerigen menuju dapur. Akhirnya setelah perjalanan 2 jam, dia berhasil membawa pulang air bersih. Sri mengembuskan nafas lega, meraih cerek. Dia bisa menjerang air sekarang, sekaligus menyiapkan masakan lainnya. Tilamuta belum tidur, perutnya lapar. Anak kecil itu takut-takut mengintip dapur, melihat kakak tirinya sedang memasak kerang. Aroma lezat memenuhi rumah panggung. Sri menoleh ingin memanggil Tilamuta agar mendekat menemaninya memasak. Tapi dia takut ibu tirinya kembali mengamuk. Lebih baik diam hingga tugasnya selesai. Pukul 10 malam, saat penduduk kampung telah tidur lelap, masakan siap di atas meja. Nusi dan Tilamuta makan duluan. Sri membereskan alat-alat masak. Sesekali saat Sri melintasi meja makan, dia bersitatap dengan Tilamuta. "Enak?" Sri bertanya lewat tatapan mata. Tilamuta mengangguk, mulutnya penuh. Sri tersenyum. Selesai makan tanpa banyak bicara, Nusi meninggalkan meja dapur, menyeret Tilamuta agar masuk kamar tidur. Tinggallah Sri sendirian, menghela nafas, menatap meja dengan tatapan menanar. Tadi dia berharap bisa makan setelah ibu tirinya pergi. Lihatlah, nasi di periuk telah habis, juga mangkuk berisi kerang saus pedas. Nusi menghabiskan semuanya, sama sekali tidak merasa perlu menyisakan buat anak tirinya. Sri meremas jarinya, matanya basah. Dia lapar sekali, apalah setelah berjuang mengambil air di pulau seberang. Tidakkah ibu tirinya sedikit saja mau mengasihinya? Tidakkah ibu tirinya sekali saja mau peduli padanya? Sri menggigit bibir, segera mengusir pikiran jelek melintas di kepalanya. Tidak apa. Sri menunduk, membujuk hatinya. Setidaknya Tilamuta malam ini tidur dengan perut kenyang. Itu lebih dari cukup. Dulu bapaknya berpesan, selalu patuh pada ibu tirinya agar dia menjaga Tilamuta. Di luar, tetes air pertama mengenai atap seng. Hujan deras kembali turun. Sri ingat sesuatu. Dia bergegas menarik ember besar kosong keluar. Dia harus menampung air hujan. Esoknya jam beker alamiah di tubuh Sri tidak bekerja. Dia baru bangun saat ibu tirinya berteriak marah.
kasar menggerakkan tubuhnya. "Bangun, pemalas!" Sri membuka matanya. Apakah ini sudah pukul 4 pagi? Mengeluh tertahan, seluruh tubuhnya terasa nyeri, seperti ditusuk ribuan jarum. "Bangun, atau aku siram dengan air," Musi mengancam. Sri susah payah beranjak duduk, nafasnya terasa panas, kerongkongannya sakit. "Siapkan sarapan, kamu bukan putri raja yang kerjaannya tiduran." Sri berseru, tidak peduli menyaksikan wajah anak tirinya yang meringis. Sri mengangguk. Dia turun dari dipan, tubuhnya sedikit terhuyung berpegangan ke dinding. Pagi itu, Sri jatuh sakit. Sebenarnya jamak bagi anak-anak kampung nelayan sakit, mulai dari muntaber, malaria, hingga demam berdarah. Dengan kebiasaan menduduk kampung nelayan buang air besar langsung ke lautan, juga sampah yang dibuang sembarangan, penyakit dengan mudah menyebar. 5 tahun terakhir, Sri sering jatuh sakit, tapi tidak pernah seserius kali ini. Awalnya Sri menduga itu hanya sakit biasa. Dia tetap memaksakan diri bekerja di dapur, menyiapkan makanan, mencuci, menjemur pakaian. Pukul 9 dia pamit, bilang hendak mencari kerang lagi. Tapi persis baru turun dari anak tangga, tubuhnya roboh. Dia jatuh pingsan. Ode dan beberapa tetangga yang melihatnya membopong tubuh Sri ke atas. Musi hanya menatap datar, sama sekali tidak tergerak hatinya. Tilamuta takut-takut mendekati Sri, menatap kasihan kakak tirinya. Hanya karena di ruangan tengah masih ada beberapa tetangga, Musi tidak berteriak menyuruh Tilamuta masuk kamar. Kondisi Sri terus memburuk malamnya. Dia menggigil kedinginan. Selimut tipis lusuh tidak kuasa mengusir rasa dingin yang menusuk sumsum tulang. Musi jangankan membantu mengambilkan air minum, apalagi memberikan obat. Dia tidak peduli. Dia terus mengomel panjang lebar, bicara tentang betapa merepotkan mengurus Sri, lagi-lagi mengungkit julukan anak yang dikutuk. Esok paginya Ode menjenguk Sri sambil membawa makanan. Gadis usia 14 tahun itu tampak mengenaskan. Tubuhnya lemas, bibirnya pucat, bicaranya antara terdengar dan tidak. Hari itu Sri hanya tidur di atas dipan. Entah itu kabar baik atau kabar buruk baginya, mengingat inilah kali pertama dia bebas mengerjakan perintah dari ibu tirinya selama 24 jam penuh. Malam hari kedua, tubuh Sri semakin lemah. Ode kembali datang. Kali ini dia tidak sendirian. Kepala kampung tidak tahan lagi. Sesuai laporan Ode, dia akhirnya mendatangi rumah Musi bersama istri dan tetua Pulau Bungin, membujuk agar Sri boleh dibawa ke rumahnya. "Ini bukan urusan kalian, juga bukan urusan kepala kampung," Musi berseru meringis. "Dia sakit parah, Musi," istri kepala kampung membujuk. "Aku tahu dia sakit, tapi tidak separah itu. Dia bahkan akan baik-baik saja. Kalian semua pulang, tinggalkan rumah ini. Jangan campuri urusan keluargaku." Musi melotot, wajahnya merah padam. "Astagfirullah, nak. Kami tidak ingin ikut campur urusan keluargamu. Kami hanya ingin membantumu. Bertahun-tahun Sri diperlakukan kasar. Apakah kami pernah ikut campur? Tidak. Tapi kali ini, izinkan dukun merawat Sri. Anak itu membutuhkan pertolongan. Atau apa?" Suara Musi menyala. "Atau aku terpaksa melapor ke pegawai pemerintah di Sumbawa Besar. Dan urusan ini akan panjang, nak. Bekas bacutan di tubuh Sri cukup untuk membuat masalah ini jadi kemana-mana," kepala kampung berkata tegas. Musi terdiam, ruang depan legang. Malam itu sebagai jalan tengah, Musi mengizinkan dukun memeriksa kondisi Sri. Tidak ada obat modern yang bisa diberikan, tapi dukun menyuruh Sri banyak-banyak minum air putih untuk memastikan cairan tubuhnya cukup.
juga menyuruh istri kepala kampung menyiapkan bubur nasi sup hangat, buah-buahan. Sri membutuhkan asupan gizi. Istri kepala kampung dan Ode sementara waktu menunggu Sri di rumah panggung besar itu. 2 malam berikutnya, gadis kecil itu menggigil di atas dipan. Malam terakhir, iba sekali melihatnya begitu tidak berdaya. Di bawah kerlip lampu terplok, wajah Sri yang tersenggal terlihat biru. Nafasnya sudah 1-2. Badannya panas sekali. Ode cemas Sri akan kenapa-napa. Tapi istri kepala kampung berbisik yakin sambil terus meletakkan kompres di kepala Sri. Jangan cemas Ode, Sri akan bertahan. Tidak ada yang bisa mengalahkan kesabaran hati seorang Sri Ningsih. Jika kita bisa menyaksikan dari tubuhnya sekarang menguar cahaya kesabaran yang indah, jangan cemas, Sri akan sembuh. Ibu Ode berbisik sambil menyeka air mata di pipi. Ode menggigit bibir. Esok pagi saat yang lain masih tertidur lelap, jam alamiah di tubuh Sri kembali bekerja. Dia terbangun persis pukul 4 subuh. Mengerjap-ngerjap tubuhnya mulai pulih, wajahnya mulai merona. Gadis kecil itu beranjak duduk. Sri telah melewati fase kritis. Dia tidak bermimpi bertemu dengan bapaknya. Dia tadi bermimpi bertemu dengan bapaknya. Dalam mimpi itu, bapaknya mengelus rambutnya yang berantakan sambil berkata lembut, "Bangunlah Sri, kamu adalah anak yang kuat. Besok lusa kamu akan melihat dunia luas. Kamu tidak akan menghabiskan hidupmu di pulau kecil kita."